Nah, berikutnya lakukan projection secepat yang mungkin. Ya, jadi lakukan projection secepat yang mungkin. Kalau memang atributnya itu tidak kita perlukan, kita buang. Ya, kita tidak pakai. Kita pilih yang kita perlukan saja. Nah, jadi kita lihat di sini. Pertama tadi kan sudah nih di restrict, kemudian di join berdasarkan course number. Kemudian karena ya hasil akhirnya itu yang perlu cuman stdno sama std name-nya saja. Nah, berarti di sini karena perlu untuk kita join dengan student berdasarkan atribut stdno, maka di sini yang kita proyeksikan hanya stdno saja. Walaupun sebetulnya antara registration dengan course ini hasil joinnya itu jadi banyak ya. Ada kalau tidak salah tadi ada course no, ada pada registration itu sendiri ada 3 atribut, pada course juga ada 3 atribut. Berarti seharusnya ada 6 atribut. Nah, namun kita tidak gunakan, yang kita proyeksikan, yang kita ambil itu hanya stdno-nya saja. Ya, jadi stdno itu kita ambil, kemudian dijoinkan dengan student, kemudian hasilnya itu diproyeksikan kembali. Nah, jadi lakukan projection secepat yang mungkin. Nah, masih ada lanjutannya. Nah, jadi kita lanjutkan kembali, kita proyeksikan semuanya. Jadi kita pilih mana yang pentingnya saja, ya. Nah, bisa dilihat di sini course-nya. Jadi course-nya ini ya ini sama saja, yang bagian ini ya, registration. Jadi registration itu karena yang kita perlukan hanya stdno dan course no, jadi langsung kita proyeksikan. Nah, seperti ini. Ya, kemudian di join berdasarkan course no. Ya, kemudian hasilnya itu di join dengan student. Nah, proyeksikan kembali. Nah, kemudian ada lagi ya, student juga, karena student yang kita perlu hanya stdno dengan std name-nya saja, berarti bisa kita proyeksikan juga, kita pilih hanya stdno dengan std name-nya saja. Nah, sehingga hasil akhirnya dari bentuk query parse tree ini kalau kita tuliskan kembali dalam bentuk aljabar relasional, hasilnya seperti ini. Student, ya ini kan student stdno, std name, ini proyeksinya, join dengan, ya, nah ini kan ada buka kurungnya nih, buka kurung, ya, registration, nah ada proyeksinya, stdno, course no, ya, join dengan course where course name sama dengan database. Oke, nah sekarang semuanya ditutup kurungnya, barulah kemudian yang terakhir sekali dipilih hanya stdno dengan std name-nya saja. Nah, berikutnya ada aturan tambahan pada heuristik ini. Sebaiknya lakukan restriction sebelum projection. Ya, jadi dengan memindahkan restriction di bawah. Jadi restriction terlebih dahulu, barulah kemudian kita lakukan projection. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ada di sini ya, ada tabel grade. Ya, tabel grade, kemudian yang kita pilih stdno, course no, ya. Di sini projection dulu, baru kemudian dilakukan restriction. Nah, jadi sebaiknya bentuk seperti ini itu diubah menjadi restrict terlebih dahulu. Ya, jadi restrict grade, ya, grade stdno sama dengan 1 2 3. Barulah kemudian kita memilih, ya, kita proyeksikan stdno, course no. Nah, kenapa restriction ini kita pilih terlebih dahulu barulah kemudian kita proyeksikan, ya? Karena proses restrict itu kan kita batasi, kita pilih sesuai dengan syarat yang diberikan. Makna memilih apa? Kalau misalnya ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misalnya sewaktu kita restrict, yang sesuai itu hanya 4 dan 5 saja. Ya, maknanya apa? Yang
Selain daripada itu 1, 2, 3, 6 hingga 10 ini sudah kita tidak ambil lagi ya. Jadi tidak kita ambil datanya dari hard disk. Namun data yang kita ambil itu hanya data 4 dan 5 saja. Maknanya apa di sini? Kita sudah mengurangi ukuran data yang perlu kita pindahkan dalam blok yang kita pindahkan nanti ke dalam buffer. Dari buffer diolah oleh CPU ya. Jadi ukurannya itu menjadi lebih kecil. Ya memang ini hanya sekedar 1-2 data, tapi kalau misalnya data yang perlu dipertimbangkan ya, total data yang perlu dipertimbangkan mungkin sampai 10.000 data. Nah, pemilihan restriction ini akan sangat memberikan efisiensi terhadap database program yang menggunakan database tersebut ya. Jadi aturan tambahannya lakukan restrict terlebih dahulu sebelum projection. Nah, kalau misalnya ya kita tidak restrict tapi kita proyeksikan. Nah, di sini kan kita proyeksikan nih. Jadi kita pilih dulu kolomnya, sudah kita pilih kolom baru kita restrict. Nah, ini kan ukurannya menjadi lebih banyak. Ya, ukurannya menjadi lebih banyak. Kalau misalnya ada 10.000 data, berarti ada 10.000 data tersebut yang harus kita ambil. Nah, padahal kalau kita lakukan restrict, ya mungkin kalau hanya 2 data saja, ya 2 data saja yang perlu kita ambil. Tidak perlu sampai 10.000. Nah, kemudian ada aturan yang lain untuk mengurangi jumlah komputasi. Ya, jadi selain daripada aturan heuristik tadi, ada aturan yang mengurangi jumlah komputasi, ya kita akan membuat ekspresinya menjadi lebih sederhana. Ya, contohnya di sini gabungkan restriction yang cascade itu ke dalam satu restriction saja. Juga gabungkan projection yang cascade ke dalam satu projection saja. Cascade ini maknanya bersambung ya, jadi cascade course where instructor sama dengan Smith, where course sama dengan com 353. Ini dia proses cascade. Jadi ada di sini ada restriction, di sini juga ada restriction. Nah, jadi ini bisa saja kita gabungkan dengan menggunakan operator AND. Nah, ataupun projection juga seperti itu. Nah, projection bentuk cascade yang seperti ini, course ya, ada course name, instructor, kemudian juga ada course name. Nah, ini kan cascade ya. Jadi ada kurungan di dalamnya, ada kurungan lagi di luarnya, cascade. Nah, ini bisa kita ubah menjadi satu bentuk yang lebih sederhana, yaitu course name dari tabel course. Nah, kemudian aturan berikutnya adalah yang menulis kembali query yang tidak memerlukan banyak komputasi. Jadi query plan ini nanti akan ditulis dalam bentuk yang tidak memerlukan banyak komputasi. Nah, jadi setiap restriction itu akan diubah menjadi bentuk konjungtif. Nah, bentuk konjungtif ini adalah kondisi evaluasi yang akan bernilai benar jika semua pernyataannya itu benar. Nah, contohnya seperti ini ya. Where P or Q and R. Nah, jika bentuknya seperti ini yang kita lakukan ini terlebih dahulu kan. Q and R akan kita cari hasilnya, baru kemudian di-OR-kan dengan P. Nah, ini komputasinya menjadi lebih banyak. Kenapa? Karena Q dan R ini dicari, kemudian barulah kita cari dengan P yang operatornya ini adalah OR. Makna daripada OR, jika salah satunya benar, maka akan dilakukan. Jadi misalnya P-nya ini benar, ya P-nya ini benar, itu pasti dilakukan. Tapi kalau misalnya P-nya salah, tapi hasil daripada Q and R-nya itu benar, maka itu juga akan diambil. Nah, sehingga apa? Komputasi Q and R di sini menjadi lebih kompleks, ya, menjadi tidak sederhana. Nah, bentuk seperti ini bisa kita tuliskan kembali ya. Jadi di sini ada sifat matematika distributif ya kalau nggak salah sifatnya, di mana where P or Q ya ini satu evaluasi and P or R.
Nah, ini lebih sederhana ya, ini bentuk konjungtifnya. P or Q ini bermakna apa? Kalau P-nya saja itu benar, maka Q itu nggak perlu dicek lagi, pasti akan benar. Nah, jadi kalau misalnya P salah, barulah Q akan dicek, kalau benar maka akan diambil datanya. Nah, demikian juga P or R. Nah, baru berikutnya hasil daripada P or Q dan P or R, ya hasilnya itu akan di-N-kan. Nah, N ini menjadi lebih sederhana. Kenapa? Karena N ini hanya akan dilakukan jika kedua-duanya benar. Jadi kalau misalnya P or Q ini hasilnya udah false, sudah salah, ya jelas yang bagian kedua ini tidak akan perlu dilakukan lagi. Nah, jadi bentuk query-nya itu biasanya akan ditulis ulang dalam bentuk yang konjungtif yang lebih sederhana. Nah, berikut ini adalah latihan optimisasi query. Nah, nanti akan kita buat latihan ini saat latihan pada jadwal kuliahnya. Namun silakan saja kalau ingin langsung mencoba membuatnya, silakan. Nah, langkahnya yang perlu Anda lakukan untuk membuat latihan tersebut, buat dulu query SQL-nya, kemudian buat aljabar relasionalnya, ubah dia ke bentuk query parse tree. Nah, kemudian kita lakukan optimisasi dengan restriction-nya itu kita turunkan sebawah yang mungkin. Kemudian kita susun ulang node supaya yang paling restriktif itu akan dilakukan pertama sekali. Kemudian kita proyeksikan secepat yang mungkin.